Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajahu Allah. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Majmu' al-Bahrain Al-Habib Ahmad bin Zain, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita telah sampai kepada waqala radhiyallahu ta'ala anhu wa ishtaratu li sihhati shalah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin. Dan disyaratkan untuk sahnya salat. Jadi syarat sah salat yang pertama, ma'rifatu dukhulil waqti biyakin, mengetahui telah masuknya waktu dengan yakin. Kalau kita di Indonesia ini enak, kita tinggal tunggu adzan dari masjid-masjid yang kebanyakan seragam. Masjid-masjidnya adzan pada waktu yang sama. Atau kalau ada perbedaan waktu, paling hanya semenit, sekitar semenitan lah, atau enggak sampai semenit. Maka untuk lebih yakinnya kita ngambil yang terakhir. Aw ijtihadin, atau kita berijtihad telah masuk waktu. Ini kalau kita nggak dengar azan, kita nggak mendengar azan, kemudian mungkin lagi di jalan, atau lagi di hutan, atau lagi di lautan, yang nggak mendengarkan azan sama sekali. Jadi kita lihat tanda-tanda masuknya waktu. Kalau zuhur, bayangan segala sesuatu itu sama persis dengan bayangannya, atau pas tepat di atas dan lebih sedikit. Lebih sedikitnya karena matahari itu semakin ke barat, jadi lebih sedikitnya ke timur bayangannya. Atau mungkin sekarang dengan kita tinggal tulis saja waktu sholat Surabaya, waktu sholat Jakarta, itu juga dengan ijtihad. Au ghalabatidz dzan, atau prasangka yang lebih banyak kepada yakin. Jadi bukan prasangka yang ragu-ragu. Oh, ini sudah masuk ini menurut prasangka kita. Tapi lebih mendekati ke yakin, itu namanya ghalabatidz dzan. Fa in shalla ma'a syakki lam tasih salatuhu. Kalau kita salat tapi kita ragu, ini sudah masuk waktu apa belum ya? Tapi kemudian kita sholat, maka sholatnya nggak sah. Sholat itu harus yakin bahwasanya sudah masuk waktu, baru sholat kita akan sah. Yang kedua, wa yashtaratu ma'rifatul qiblah, disyaratkan juga mengetahui arah kiblat. Kalau kita ada di kota enak, ada di hotel yang di situ ada tanda kiblatnya enak. Tapi lebih baik kita mendownload segala sesuatu yang bersifat Islami yang di situ ada arah kiblat. Banyak, kontennya tuh sangat banyak. Dan kita bisa tanya sama warga tempatan, atau kita kalau bertamu di rumah orang, kiblatnya mana. Itu setelah kita tahu arah kiblat, baru kita sholat. Wajibu satrul aurah bisatirin tahirin mubahin, dan wajib kita menutup aurat. Jadi bagi laki-laki antara pusat sampai lutut itu auratnya dalam sholat. Auratnya dalam sholat. Di luar sholat, di depan wanita yang bukan mahramnya, auratnya laki-laki itu seluruh badan. Jadi bukan hanya antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut itu dalam sholat dan kepada mahramnya. Jadi di rumah dia hanya menutup antara pusat sampai lutut, nggak apa-apa. Tapi kalau di luar rumah, dia harus menutup seluruh anggota tubuhnya. Karena auratnya laki-laki di depan wanita yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota tubuh, kecuali dari leher ke atas, dan juga separuh tangan, separuh kaki, dari betis. Kalau wanita, auratnya di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah
dan telapak tangan. Nah, perlu diperhatikan, wajah ini jangan sampai bawah dagunya kelihatan, karena kalau sudah bawah dagu ini sudah masuk leher. Jadi para wanita kalau memakai mukena itu ketutup dagunya itu ketutup. Jangan sampai kebuka sampai pertengahan. Kadang-kadang kan ada yang sampai pertengahan. Nah, ini kelihatan auratnya, nggak sah, sholatnya nggak sah. Jadi harus ditutup auratnya, wajah, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan telapak tangan ini ada yang mukena yang ada dimasukkan tali ke jari tengah, itu enak, sehingga ketika dia mengangkat tangan nggak jatuh ke bawah. Atau yang di pergelangan tangan itu ada karetnya, nah, maka itu boleh dipergunakan. Jangan sampai yang nggak ada itu tali di pertengahan tangan ini, sehingga ketika ngangkat Allah sudah kebuka aurat ini. Kalau sudah kebuka auratnya, sholatnya dari pertama sudah nggak sah. Jadi aurat wanita di dalam sholat seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Di luar sholat, kalau kepada mahramnya sama dengan laki-laki antara pusar dan lutut. Kalau kepada suaminya nggak ada aurat. Jadi kalau dalam rumah sendiri wanita tuh nggak boleh pakai celana pendek. Kenapa? Meskipun di situ sama bapaknya, sama saudaranya yang laki-laki, auratnya antara pusat dan lutut. Kalau dia pakai celana pendek dalam rumah, haram, disebut buka aurat wanita. Jadi kalau mau pakai celana ya celana gantung kalau dalam rumah yang di bawah lutut. Kemudian auratnya wanita di depan laki-laki yang bukan mahramnya ini ada dua pendapat. Pendapat yang terbanyak dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, seluruh anggota tubuh. Sesuai dengan ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jadi memanjangkan jilbab mereka. Dalam tafsir Jalalain disebutkan thawbun jilbab itu thawbun talhafu jami'al badan, baju yang menutupi seluruh anggota tubuh. Tapi dalam pendapat Imam Rafi'i, yang mana beliau termasuk madhab Imam Syafi'i, aurat wanita di dalam salat dan di luar salat sama, kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi kalau wanita mengambil pendapat yang ini, wanita itu tidak boleh berhias, karena dilarang oleh Allah, wala yudhirna zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw ma malakat aymanihinna. Enggak boleh berhias sehingga kelihatan dia cantik dan sebagainya, pakai make up. Jadi enggak boleh pakai make up keluar rumah kalau dia mengambil pendapat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kaos kaki harus pakai kaos kaki, karena kaki juga aurat. Kalau mau ke kondangan bagaimana? Sekarang kan ke kondangan, ya tutup aja, pakai cadar sementara. Ketika dia bersama para wanita yang lain, dia bisa buka cadarnya, dia bisa buka bajunya. Seperti di negara-negara Arab seperti itu. Mereka berhias dari rumah masing-masing, kemudian ketika keluar rumah pakai cadar, tutup dengan baju abaya hitam. Ketika sampai di tempat resepsi pernikahan, dibuka. Karena berhias dan dinampakkan kepada yang bukan mahramnya, itu hukumnya haram. Ini saya cuma menyampaikan apa yang di dalam Al-Quran. Jadi berhias untuk suami, itu nggak apa-apa. Malah sangat dianjurkan berhias untuk suami. Karena para suami terkadang suka melihat wanita yang berhias. Nah, istri ini kadang-kadang di rumah nggak berhias, ketika dia keluar rumah baru dia berhias. Nah, ini terbalik, seharusnya dia di rumah berhias, keluar rumah nggak usah berhias, karena dia sudah jadi istrinya orang. Dia berhias untuk suami, bukan berhias untuk orang lain. Jadi nutup aurat wajib bisatirin, dengan penutup yang tahirin, yang suci. Jadi kalau memakai penutup yang nggak suci, misalnya kulit hewan yang belum disamak, jadi masih ada istilahnya potongan-potongan daging dan belum disucikan, maka nggak boleh dipakai meskipun bisa nutup aurat. Mubahin, yang diperbolehkan.
Jadi nggak boleh memakai bajunya orang tanpa izin. Itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kita minta izin sama. Kecuali kalau seperti di masjid musalla sudah disediakan memang. Ada sarung, ada mukena, memang disediakan untuk siapapun yang ingin memakainya. Kalau kita ke rumah orang, kita izin dulu sama orang yang punya. Permisi ya, saya mau pakai sarungnya. Permisi ya, saya mau pakai mukenanya untuk ibadah. Itu baru mubah. Kemudian wajib raf'un najasati minat thawbi wal badani wal makani. Wajib sebelum kita salat, kita mengangkat najis atau menghilangkan najis dari baju, badan, ataupun tempat salat. Jadi kalau misalnya kita habis wudu, kita kejatuhan najis, misalnya ada kotoran cicak, itu dibersihkan dulu dan tidak membatalkan wudu. Najis itu tidak membatalkan wudu. Jadi harus dicuci aja. Sampai yakin nggak ada bendanya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya. Maka sudah nggak ada najisnya. Di baju, kalau memang bajunya itu najis dan bisa dihilangkan sebelum sholat, dihilangkan sebelum sholat. Memang kalau nggak bisa dihilangkan, maka ganti baju yang lain. Contoh, misalnya kalau kita lagi sholat, tiba-tiba kita kejatuhan kotoran cicak. Nah, kotoran cicak itu aslinya basah. Aslinya basah, kemudian akan mengering kan. Kita nggak cukup untuk membuang kotoran tersebut dengan menggerakkan baju gini sehingga keluar. Karena apa? Ada basahnya. Basahnya itu yang jadi najis. Maka kita harus membatalkan sholat. Karena sholat kita berhubung dengan najis. Baju kita berhubung dengan najis, terhubung dengan najis, itu nggak sah sholatnya. Maka kita ganti baju yang baru. Kecuali kalau najis kering, misalnya, pokoknya kotoran yang kering jatuh ke tubuh kita dan kita bisa kebas begitu, nggak boleh pakai tangan. Karena kalau pakai tangan najisnya akan pindah ke tangan. Maka kita kebas baju kita. Atau baju bagian mana, atau sarungnya dikebaskan begini sehingga najisnya itu loncat dari baju kita, maka boleh kita melanjutkan sholat. Kalau begitu jatuh langsung dikebaskan. Tapi kalau begitu jatuh dibiarin, dilihat, maka sudah sholatnya batal karena dia terhubung dengan najis. Wal makan, dan tempat sholat, tempat yang kita, anggota tubuh kita akan bersentuhan dengan tempat tersebut. Kaki kita, tangan kita, jidat kita, hidung kita. Kalau di depan dada, misalnya kita mau sujud, kecuali untuk wanita ya, kalau wanita kan bajunya bisa ke bawah. Kalau laki-laki kan dia bisa menjaga. Kalau misalnya ada najis di tempat yang berseberang sama dadanya, yang penting anggota badannya tidak menyentuh najis tersebut, maka boleh sholat di tempat tadi. Dan selama najis tersebut tidak bergerak dengan gerakan anggota tubuh kita. Jadi mungkin hanya di lantai dan lain sebagainya. Kemudian wajib 'alal qadiri an yusalliyal fardha qa'iman, dan wajib terhadap yang mampu untuk sholat wajib dalam keadaan berdiri. Jadi kalau dia mampu berdiri, wajib dia berdiri. Nggak boleh dia mampu berdiri sholat wajib dia dalam keadaan duduk. Kecuali sholat sunnah nggak apa-apa. Meskipun kita masih muda, sholat sunnah dalam keadaan duduk nggak apa-apa, nggak masalah, sah, tapi separuh pahalanya. Kalau sholat wajib berdiri, wajib dia berdiri. Meskipun sekarang kita lihat banyak orang yang berdiri, kemudian untuk sujud dia duduk di kursi karena memang nggak mampu sujud, sulit bangun dari sujud itu sulit. Tapi selama masih bisa, istilahnya jangan kita entengkan ini syariat, karena sujud itu termasuk rukun sholat. Nanti akan dibahas tentang rukun sholat. Jadi kita sholat dimanapun wajib kita sholat berdiri. Misalnya kita di kereta api, nah ini bagi yang perjalanan naik kereta api wajib sholat berdiri. Naik pesawat, naik kapal, lagi mancing, wajib ketika waktunya sholat dia sholat berdiri, meskipun dia
di perahu yang kecil harus dia nyari tempat. Jadi seharusnya dia mencari kapal atau perahu yang bisa untuk sholat. Jangan sampai gara-gara hobi meninggalkan sholat. Itu sering saya ingatkan kepada para pemancing. Memancing ini hobi, tapi jangan sampai hobi ini membuat kita meninggalkan sholat yang wajib. Hobi bisa kita lakukan kapan saja. Ini pembahasan tentang syarat sahnya sholat yang di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Semoga bermanfaat bagi kita dan semua pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.